Anak-anak semuanya, kembali dalam lanjutan pembahasan soal USBAI bagian kedua, sehingga kita mulai dari nomor 21. Tentunya apabila adik-adik atau anak-anak semuanya ingin melihat pembahasan di soal sebelumnya, anak-anak semuanya bisa melihat pada link di deskripsi video ini. Kita mulai untuk soal nomor 21. Cermatilah kalimat berikut. Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, hakim kemudian keterangan tersebut. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Merangkum, B. Menyimpulkan, C. Meringkas, D. Menyingkat. Anak-anak semuanya, triks untuk mengerjakan soal seperti ini adalah pahami makna kata pada pilihan jawaban. Kemudian terapkan pada kalimat rumpang ini. Kita coba cermati. Kata perimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah menyimpulkan. Kata tersebut sesuai dengan konteks kalimat. Adapun penggunaan kata A, C, dan D menjadikan kalimat rancu. Jadi jelas jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 22. Cermatilah kalimat berikut. Tari daerah merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar. Perbaikan penulisan istilah yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah A. Ekstra kurikuler, B. Ekstra spasi kurikuler, C. Ekstra kurikuler, dan D. Ekstra kurikuler. Anak-anak semuanya, triks untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 22 ini adalah untuk mengetahui kesalahan penulisan anak-anak semuanya dari kata atau istilah, gunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku pedoman umum penyusunan istilah. Penulisan kata ekstrakurikuler tidak baku. Bentuk baku penulisan kata tersebut adalah yang benar adalah ini. Jadi ekstra kurikuler ini belum baku. Yang baku sesuai buku atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ekstra kurikuler tanpa spasi. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya untuk soal nomor 23. Cermati paragraf berikut. Minyak bumi memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Minyak bumi digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin, sehingga cadangan minyak bumi saat ini semakin mahal, harganya menipis. Pertanyaannya, perbaikan tata kalimat yang dicetak miring pada paragraf tersebut adalah A. Semakin menipis cadangan minyak bumi saat ini, sehingga harganya mahal. B. Semakin menipis cadangan minyak bumi saat ini sehingga mahal harganya. Dan C. Saat ini cadangan minyak bumi semakin menipis sehingga harganya mahal. Dan D. Saat ini semakin mahal harganya sehingga cadangan minyak bumi menipis. Triks untuk mengerjakan soal nomor 23 ini anak-anak, perhatikan pilihan jawaban ini. Pilihlah kalimat yang paling benar dan logis dari pilihan tersebut. Mari kita cermati bahwa kalimat yang bercetak miring memiliki tata urutan yang salah. Hal ini menyebabkan kalimat ini menjadi rancu dan susah dimengerti. Urutan yang benar dari kalimat yang bercetak miring tersebut adalah saat ini cadangan minyak bumi semakin menipis
sehingga harganya mahal. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya untuk soal nomor 24. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Langsung, ibuku seorang pengusaha tempe. Pembuatan tempe tidak rumit dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Teknik memproses kedelai menjadi tempe perlu beberapa tahap. Pertanyaannya, kesalahan penggunaan ejaan pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh kata titik-titik. A. Teknik, B. Memproses, C. Keterampilan, D. Memerlukan. Anak-anak semuanya, adapun trik untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 24 ini, silakan kalian perhatikan penulisan kata dan istilah pada paragraf ini. Temukan kesalahan penulisan kata atau istilah yang tidak sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Mari kita cermati. Penggunaan ejaan yang tidak tepat terdapat pada pilihan kata B, memproses. Seharusnya ditulis memproses. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 25. Cermatilah kalimat berikut. Wah, hebat sekali benda peninggalan nenekmu, Hardik Desi. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh A tanda tanya, B tanda titik, C tanda petik, dan D tanda koma. Anak-anak semuanya, trik untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 25 ini adalah silakan kalian perhatikan penggunaan tanda baca dalam kalimat soal. Kemudian temukan penggunaan tanda baca yang salah dalam kalimat tersebut. Mari kita perhatikan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut. Kalimat ini ditunjukkan oleh penggunaan tanda tanya. Kenapa? Penggunaan tanda baca tersebut tidak tepat. Tanda baca yang seharusnya digunakan adalah tanda seru. Sehingga jawabannya adalah, kesalahannya adalah A, karena menggunakan tanda tanya. Berikutnya soal nomor 26. Mari cermatilah kalimat berikut. Hadiah ini hanya titik-titik saja sebagai tanda persahabatan. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Sekidarnya, B. Sekidarnya, C. Sekadarnya, D. Sekedarnya. Anak-anak semuanya, trik untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 26 ini, silakan kalian perhatikan pertanyaan ini dan perhatikan penulisan kata baku yang tepat pada setiap pilihan jawaban ini. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut terdapat pada pilihan apa? Pilihan C. Kata pada pilihan jawab lain memiliki penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan ejaan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya untuk soal nomor 27. Perhatikan paragraf berikut. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka, SD Bina Bangsa melaksanakan kegiatan Persami, Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti mendirikan tenda, lomba baris berbaris, lomba semapur, dan morse. Pertanyaannya, penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah, anak-anak, trik untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 27 ini, silakan kalian baca paragraf tersebut dan cermati isinya
sehingga kamu bisa menentukan penggunaan tanda baca yang tepat. Tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut adalah tanda koma, tanda titik, kemudian tanda koma, setelah itu tanda koma, kemudian tanda koma, dan terakhir ditutup dengan titik. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 28. Mari kita cermati kalimat berikut. Kebakaran hutan menjadi salah satu sebab terjadinya polusi udara akhir-akhir ini. Antonim kata sebab pada kalimat tersebut adalah A. Bencana, B. Efisien, C. Efektif, dan D. Akibat. Anak-anak semuanya, triks untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 28 ini kira-kira bagaimana? Antonim adalah lawan kata, sehingga lawan kata dari sebab adalah akibat. Sehingga jawabannya adalah D. Itu anak-anak. Berikutnya untuk soal nomor 29. Bacalah paragraf berikut. Wortel merupakan sayuran yang mempunyai banyak manfaat. Sayuran tersebut menyuplai serat untuk memperlancar proses pencernaan. Kandungan vitamin A pada wortel bermanfaat bagi kesehatan mata. Selain itu, wortel juga dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Wortel merupakan sayuran yang mempunyai banyak manfaat. B. Sayuran tersebut menyuplai serat untuk memperlancar proses pencernaan. Dan C. Kandungan vitamin A pada wortel bermanfaat bagi kesehatan mata. Dan D. Selain itu, wortel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. Anak-anak semuanya, untuk soal seperti soal nomor 29, triks cara mengerjakannya adalah perhatikan pilihan jawaban ini. Pilih kalimat yang paling umum. Kalimat utama paragraf biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Mari kita cermati. Kalimat utama itu anak-anak bersifat umum. Dari semua kalimat pada paragraf ini, kalimat yang bersifat umum terdapat pada kalimat pertama, yaitu wortel merupakan sayuran yang mempunyai banyak manfaat. Adapun kalimat selanjutnya, kalimat ini berfungsi menjelaskan kalimat utama paragraf tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan A. Wortel merupakan sayuran yang mempunyai banyak manfaat. Berikutnya soal nomor 30. Perhatikan paragraf berikut. Tanaman cocor bebek adalah tanaman sukulen atau tanaman yang mengandung air. Banyak manfaat yang dapat diambil dari daun tanaman ini. Selain sebagai tanaman hias, tanaman ini juga merupakan tanaman obat. Daunnya bisa digunakan sebagai anti tumor dan rasa dingin dalam daun dapat digunakan untuk antiseptik dan mengobati radang. Pertanyaannya, simpulan paragraf tersebut adalah A. Tanaman cocor bebek dapat dijadikan tanaman hias dan obat anti tumor. B. Tanaman cocor bebek bermanfaat sebagai tanaman hias dan tanaman obat.
C. Tanaman cocor bebek adalah tanaman sukulen atau tanaman yang mengandung air. Dan D. Tanaman cocor bebek dapat dijadikan obat anti tumor, antiseptik, dan mengobati radang. Triks untuk mengerjakan soal seperti ini anak-anak, perhatikan kalimat utama dan isi paragraf tersebut. Untuk menentukan simpulan yang sesuai dengan paragraf. Mari kita cermati simpulan yang paling sesuai dengan paragraf ini terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu tanaman cocor bebek bermanfaat sebagai tanaman hias dan tanaman obat. Adapun pilihan jawaban yang lain seperti A, C, dan D tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut. Berikutnya soal nomor 31. Perhatikan paragraf berikut. Tanaman lidah buaya atau aloe vera memiliki banyak manfaat dan khasiat. Manfaat lidah buaya diantaranya menyuburkan rambut, menghilangkan ketombe, menyembuhkan luka, dan menghilangkan jerawat. Lidah buaya juga berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai antioksidan. Pertanyaannya, jenis paragraf tersebut adalah paragraf A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Argumentasi, dan D. Deskripsi. Anak-anak semuanya, triks untuk mengerjakan soal seperti soal nomor 31 ini, silakan kalian baca dan cermati isi paragraf untuk menentukan jenis paragraf ini. Mari kita cermati. Jenis paragraf tersebut adalah paragraf eksposisi anak-anak. Paragraf tersebut menginformasikan tentang manfaat dan khasiat lidah buaya bagi kesehatan. Adapun tujuan paragraf ini adalah menambah wawasan pembaca mengenai manfaat dan khasiat lidah buaya. Sehingga jawabannya adalah B, paragraf eksposisi. Berikutnya untuk soal nomor 32. Perhatikan paragraf berikut. Lingkungan sungai sering rusak akibat ulah manusia. Manusia kadang-kadang membuang sampah ke sungai. Hal itu menyebabkan sungai menjadi kotor dan dangkal. Selain itu, penambangan pasir yang tidak dibatasi turut menyebabkan kerusakan lingkungan sungai. Kejadian yang akan terjadi jika kerusakan sungai tidak teratasi adalah A. Banjir akan mengancam warga yang tinggal di sekitar sungai. B. Hidup tidak nyaman karena banyak sampah di sungai. C. Penambang pasir akan mengalami kerugian. Dan D. Terganggunya pasokan air tanah yang bersih. Anak-anak semuanya, untuk trik soal nomor 32 ini sama seperti soal sebelumnya bahwa kita harus perhatikan isi bacaan. Kemudian pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Mari kita cermati. Berdasarkan paragraf ini, anak-anak, kejadian yang akan terjadi jika kerusakan sungai tidak diatasi dapat disimpulkan dari kalimat ketiga. Dan keempat paragraf ini. Jadi pilihan jawaban yang sesuai adalah yang A, yakni banjir akan mengancam warga yang tinggal di sekitar sungai. Itu. Berikutnya untuk soal nomor 33. Mari kita baca. Tempat perbelanjaan itu sekarang sangat ramai didatangi orang. Banyak pedagang mulai berjualan di sana.
Tempat itu semakin ramai karena dekat dengan perkantoran dan sekolah. Para pegawai butuh pedagang makanan untuk membeli makan siang. Anak sekolah juga butuh jajan. Tempat itu ibarat titik-titik. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah: A. Ada air, ada ikan. B. Ada asap, ada api. C. Ada udang di balik batu. D. Ada gula, ada semut. Silakan dicermati anak-anak semuanya, kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya anak-anak? Tips untuk mengerjakan soal seperti ini, silakan kalian lengkapi teks dengan peribahasa yang tepat. Pahami dahulu isi kalimat teks tersebut, kalimat ini maksudnya. Mari kita cermati. Isi teks tersebut menceritakan tentang pusat perbelanjaan yang kini mulai ramai didatangi pembeli. Peribahasa yang sesuai untuk paragraf tersebut adalah: ada gula, ada semut. Peribahasa ini berarti di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, ada gula, ada semut. Berikutnya untuk soal 34. Perhatikan cerita berikut ini. Mari kita baca cerita ini. Tampak seekor kupu-kupu sedang menangis di taman bunga. Kemudian seekor lebah menghampiri kupu-kupu itu. "Mengapa kamu menangis?" tanya lebah. "Persediaan nektarku habis diambil oleh semut. Sudah beberapa hari ini ada segerombolan semut yang mencuri nektarku. Padahal semut itu sudah kuberi nektar beberapa hari yang lalu," jawab kupu-kupu. "Tenang saja, kami akan membantumu," jawab lebah yang lain. Hati lebah tersentuh dan merasa iba melihat kupu-kupu tak berdaya menghadapi semut. Lebah kemudian memberi nektar kepada kupu-kupu. Setelah itu, lebah berbondong-bondong mengusir semut. Semut memohon ampun dan berjanji tidak akan mencuri nektar lagi. Kupu-kupu merelakan nektar yang telah dicuri oleh semut. Ia memaafkan semut. Pertanyaannya, keteladanan tokoh kupu-kupu dalam cerita tersebut adalah: A. Mau menerima pemberian nektar dari lebah, B. Sudi memaafkan kesalahan semut, dan C. Bersedia ditolong oleh lebah, dan D. Memaklumi kesalahan semut. Anak-anak semuanya, untuk soal seperti soal nomor 34 ini tentunya triknya sangat mudah sekali. Kira-kira apa triknya? Ya, seperti biasanya, bacalah kembali kejadian yang dialami tokoh dalam cerita itu. Cerita ini maksudnya. Kemudian amati sikapnya dalam menjalani kehidupan dan mengatasi masalah yang terjadi. Kita cermati bahwa perilaku yang dapat diteladani dari tokoh kupu-kupu adalah ia tetap memaafkan semut. Meskipun mereka telah mencuri nektar miliknya. Jadi jawaban yang paling tepat terdapat pada jawaban yang mana? Yakni jawaban yang B, sudi memaafkan kesalahan semut. Berikutnya untuk soal nomor 36. Mari perhatikan kalimat di bawah ini. Pak Bandi berencana pergi ke Kabupaten Banyumas minggu depan. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Anak-anak semuanya, trik untuk mengerjakan soal nomor 36 ini, perhatikan pilihan jawaban ini anak-anak. Fokuslah pada penggunaan huruf kapital yang tepat. Fokus di sini. Mari kita cermati
Penulisan nama orang diawali dengan huruf kapital. Berarti ini betul semua. Penulisan nama geografi juga diawali dengan huruf kapital. Lah ini berarti yang benar B dan D sementara. Kemudian, adapun penggunaan kata minggu dalam kalimat tersebut tidak berfungsi sebagai nama hari. Ya. Tidak berfungsi sebagai nama hari, sehingga tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Berarti yang betul yang ini. Oleh karena itu, sekali lagi penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut yang benar adalah yang terdapat pada abjad B ini. Gitu. Berikutnya soal nomor 37. Perhatikan kalimat berikut. Angin puting beliung menerjang 3 desa di Kabupaten Boyolali pada Minggu 20 Oktober 2019. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah kira-kira yang mana? Triks untuk mengerjakan soal seperti ini sama seperti mengerjakan soal nomor 36. Silakan kalian perhatikan pilihan jawaban ini A, B, C, dan D. Fokuslah pada penggunaan huruf kapital yang tepat. Kita cermati. Kesalahan penulisan dalam ejaan kalimat di atas terletak pada penggunaan huruf kapital pada kata kabupaten. Ya. Minggu dan Oktober. Kata tersebut seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Kabupaten karena menunjukkan nama geografi, hari, dan nama bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kabupaten K-nya besar, Boyolali B-nya besar, Minggu M-nya besar, dan Oktober O-nya besar. Kemudian kita ke soal 38. Cermatilah paragraf berikut. Suci mendapatkan tugas membuat boneka kertas. Ia pergi ke toko untuk membeli bahan pembuat boneka kertas. Suci membeli alat-alat tulis, bolpoin, spidol, kertas, dan lem. Boneka kertas itu nantinya akan digunakan sebagai peraga drama di depan kelas. Pertanyaannya, perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat bercetak miring adalah kira-kira yang mana? Triks untuk mengerjakan soal nomor 38 ini adalah perhatikan aturan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Perbaikan ejaan yang tepat terdapat pada jawaban D, anak-anak. Perbaikan pada jawaban yang lain kurang tepat. Berikutnya untuk soal nomor 39 dan 40. Sinta anak yang gemar menabung. Tiap hari ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ia berharap tabungannya bisa digunakan untuk membeli sepeda idamannya. Suatu hari Lala sahabat Sinta sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Lala menderita leukemia. Orang tua Lala sudah mulai kebingungan tentang biaya pengobatannya. Malum, orang tua Lala hidup serba kekurangan. Sinta sangat prihatin melihat kondisi Lala. Baiknya uang tabunganku untuk membeli sepeda atau membantu pengobatan Lala ya, tanya Sinta dalam hati. Lala sangat membutuhkan pengobatan, tapi sepeda idaman itu sampai terbawa dalam mimpiku. Begini saja. Nyawa temanku lebih berharga daripada sepeda itu. Pertanyaannya adalah amanat cerita tersebut adalah kira-kira apa, anak-anak? Silakan dipilih kira-kira apa amanat yang terkandung dari cerita tersebut.
Anak-anak semuanya, amanat cerita bisa diketahui dari perkataan atau perbuatan tokoh. Amanat cerita tersebut dapat ditentukan dari perkataan Sinta. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah bantulah sesama yang sangat membutuhkan. Jadi jawabannya adalah A. Karena temannya sangat membutuhkan bantuan dari Sinta. Kemudian 40. Konflik batin yang dialami Sinta dalam cerita tersebut adalah, kira-kira apa konflik batinnya? Silakan kalian temukan konflik cerita dengan membaca teks secara menyeluruh. Kemudian cermati permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut. Konflik dalam cerita tersebut adalah kebingungan Sinta antara membeli sepeda yang diinginkannya selama ini atau membantu temannya yang membutuhkan banyak biaya karena sedang sakit keras. Sehingga jawabannya adalah D. Bingung antara membeli sepeda atau membantu Lala. Demikian tadi anak-anak atau adik-adik semuanya pembahasan soal bagian kedua untuk Mapel Bahasa Indonesia persiapan US tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian seperti pada video ini. Dan yang paling akhir, jangan lupa dilihat pada deskripsi video ini karena di deskripsi video ini terdapat link-link video pembahasan soal, khususnya soal untuk US. Terima kasih, sampai ketemu lagi.